Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Jadi siapapun Anda yang ngaku sebagai hamba Tuhan apapun, ya mengaku sebagai PDT, kalau kamu terima gaji, menerima sesuatu dari jemaat, baik dalam bentuk persepuluhan buah sulung, ayat Alkitab menulis kamu merampok jemaat. Nggak main-main. Apakah Anda terima persepuluhan? Paling kenceng Pak. Kalau kami nggak terima persepuluhan, perut kami gimana Pak? Banyak ya PDT yang minta gaji persepuluhan, kalau nggak bayar persepuluhan di WA melulu. Pak, jangan lupa ini sudah tanggal gajian, jangan lupa persepuluhan. Kamu merampok jemaat. Dosa nggak Pak? Dosa. Go to hell, go to hell. Keraknya neraka, tak kasih tahu. Kamu masuk di dalam kerajaan maut, nanti jadi keraknya neraka. Anda yang memungut persepuluhan, Anda yang memungut buah sulung, kamu merampok jemaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, semakin viralnya statement dari Pendeta Gilbert Lumoindong yang menyinggung tentang zakat dibandingkan dengan perpuluhan, dan termasuk di dalamnya Pendeta Gilbert ini lalu mengolok-olok ibadah wudhu dan juga ibadah sholat, ya, yang mana di depan para jemaatnya Pendeta Gilbert ini memperagakan gerakan-gerakan sholat, tetapi tujuannya itu mengolok-olok. Nah sahabat, semakin viral, makanya sekarang kita akan tampilkan sebuah statement yang sangat menohok dari Pendeta Henry Tan menanggapi statement dari Pendeta Gilbert Lumoindong tentang perpuluhan. Demi perpuluhan, Pendeta Gilbert ini dibela-belain mengolok-olok zakat, mengolok-olok wudhu, dan mengolok-olok sholat, yang notabene itu adalah amalan ataupun ibadah yang dilakukan oleh umat Islam. Oke, kita simak sejenak bagaimanakah statement dari Pendeta Gilbert Lumoindong. Kita tuh kadang-kadang kurang bersyukur. Kristen tuh enak, ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan. Lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Persembahan 2,5%. Pak Guntur mana? Guntur, yang section ini mulai minggu depan jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali, nggak usah cuci-cuci, ya kan? Nggak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tepuk tangan, santai. Tapi kok 2,5, setengah mati. Tapi kok 2,5, setengah mati. Ya. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, iya kan?
kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Kalau seandainya Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong ini ya ingin mempertahankan agar perpuluhannya lancar, tetapi caranya tidak begitu juga Pak, dengan cara mengolok-olok ritual peribadatan umat Islam ya. Wudhu Anda olok-olok, sholat Anda olok-olok, zakat Anda olok-olok, itu semua demi perpuluhan ya. Perpuluhan yang Anda harapkan, yang Anda bangga-banggakan ya, dengan mengolok-olok zakat, mengolok-olok wudhu, dan juga mengolok-olok ibadah sholat. Bahkan tadi Anda contohkan, Anda memperagakan gerakan sholat di depan para jemaat Anda, tujuannya mengolok-olok, dan ironisnya jemaat-jemaat Anda menertawakan Anda, menganggap itu adalah sebuah hiburan ya, menghibur begitu ya. Tetapi alangkah tidak etisnya Anda yang sebagai panutan, tetapi tabiat Anda seperti itu ya. Kita umat Islam sudah maklum akan hal itu ya. Karena apa? Satu, Anda itu tidak merepresentasikan umat Kristen keseluruhan ya. Dan yang kedua, Anda tidak memahami zakat di dalam agama Islam itu dari umat kembali kepada umat ya. Dan zakat itu diwajibkan hanya bagi orang Islam yang mampu. Dan lalu kembali kepada yang berhak menerima zakat, ada 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Sedangkan perpuluhan Anda makan sendiri, notabene itu adalah uang atau apapun dari jemaat yang arahnya tidak kembali kepada jemaat lagi, melainkan masuk kantong Anda, masuk perut Anda. Dan poin yang ketiga, ketika Anda mengolok-olok wudhu ya, mengolok-olok sholat, sujud, ternyata di dalam Bible Anda tertulis Yesus mengajarkan wudhu, Yesus mengajarkan sujud. Sedangkan Anda dengan begitu pongahnya mengolok-olok wudhu, mengolok-olok zakat, mengolok-olok sholat, yang notabene itu diajarkan oleh Yesus, tertulis ada di dalam Bible Anda sendiri. Nah, ini adalah sebuah pelajaran ya, terkhusus bagi para jemaat-jemaatnya. Bagaimanakah menyikapi tentang perpuluhan tersebut? Oke, ada baiknya kita akan tampilkan sebuah statement yang sangat menohok datang dari Pendeta Henry Tandianta yang juga ikut angkat bicara membahas dan menanggapi tentang perpuluhan tersebut. Mari kita simak videonya. PDT yang terima gaji itu merampok jemaat. Itu merampok jemaat. 2 Korintus 11 ayat 8, Paulus memakai kata merampok ya, atau rob ya. Rob sebenarnya maksudnya adalah terima gaji. Paulus itu mau menerima gaji dari Makedonia. Paulus tahu bahwa di dalam pelayanan itu tidak boleh terima gaji, tapi dia kali ini mau menerima gaji dari jemaat Makedonia. Sampai dia mengatakan, aku merampok. Ya, mestinya kan nggak boleh terima gaji ya. Seorang hamba Tuhan itu tidak boleh terima gaji, harus dengan cuma-cuma. Tapi kali ini Paulus mau terima gaji. Terjemahan bahasa Inggris itu terima gaji, wages ya, taking the wages ya, untuk jemaat Akaya, karena Akaya ini miskin ya, seperti itu. Jadi siapapun Anda yang ngaku sebagai hamba Tuhan apapun ya, mengaku sebagai PDT, kalau kamu terima gaji, menerima sesuatu dari jemaat, baik dalam bentuk persepuluhan, buah sulung ayat, kamu merampok jemaat. Kamu merampok jemaat. Nggak main-main. Apakah Anda terima persepuluhan? Paling kenceng Pak. Kalau kami nggak terima persepuluhan, perut kami gimana Pak? Ya, contohlah ini nih. Pendeta HTD di dalam setiap ibadah selalu membuat pengumuman, dilarang memungut persepuluhan buah sulung. Persembahan harus melalui sukacita sukarela, 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8 tuh. Ini baru pelayanan benar Alkitabiah. Selama kamu masih memungut gaji, menerima persepuluhan, menerima buah sulung, kamu perampok jemaat. Selama kamu masih memungut gaji, menerima persepuluhan, menerima buah sulung, kamu perampok. 2 Korintus 11 ayat 8. Harusnya kan tidak boleh seorang hamba Tuhan ya, dia harus cuma-cuma. Kalau memberi persembahan sukarela boleh nggak? Boleh. Ini masalahnya kalian minta gaji. Berapa banyak para PDT yang minta gaji? Ya, banyak ya PDT yang minta gaji persepuluhan. Kalau nggak bayar persepuluhan di WA melulu.
Pak, jangan lupa ini sudah tanggal gajian, jangan lupa persepuluhan. Kamu merampok jemaat. Dosa nggak Pak? Dosa. Go to hell, go to hell. Keraknya neraka, tak kasih tahu. Kamu masuk di dalam kerajaan maut, nanti jadi keraknya neraka. Anda yang memungut persepuluhan, Anda yang memungut buah sulung, kamu merampok jemaat. Ayat Alkitab. Ya, makanya jangan memungut buah sulung. Persembahan harus sukacita, sukarela. Jangan memungut persepuluhan. Ya, persepuluhan nggak boleh, buah sulung nggak boleh. Semua pemberian itu sukacita, sukarela. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. That it. Ya sahabat, itulah tadi komentar ataupun tanggapan yang sangat menohok dari Pendeta Hendri Tandianta angkat bicara menanggapi tentang perpuluhan. Sahabat, sebagai apresiasi untuk para sahabat semua, saya akan bacakan komentar Anda dari Jasmati 2,5%. Kami nyaman dengan itu, dan itu tidak ada hubungannya dengan sholat. 1. Walau di karpet kami dapat sujud, rukuk seperti yang dilakukan oleh Yesus. 2. Kami menghadap yang maha kuasa harus benar-benar bersih dan suci, enggak seperti Kristen, katanya dibersihkan oleh darah Yesus. Apa enggak malah najis dan kotor? Kami kira pendeta takut perpuluhannya lari satu persatu, walaupun pendeta tahu akan kesalahannya, tetapi selalu menutup hati mereka demi harta dunia. Apakah Oten masih mau dibohongi terus-menerus oleh pendeta? Silahkan dan imani saja apa yang dikatakan pendeta. Tapi ingat, tanpa berpikir yang matang, kesalahan itu neraka taruhannya untuk selama-lamanya. Dari Rakonangan, meskipun Islam diolok-olok, difitnah, nyatanya makin banyak pendeta dan Oten yang masuk Islam. Allahu Akbar. Dari Okucoy, derita umat Kristen dan murtadong, tepu-tepu, dusta, Gilbert Lumoindong, pendeta gembul melumat habis dompet jemaatnya. Dari Budi Suprapto, kalau mau bayar 20% dapat kelas eksekutif, gak usah ke gereja. Kalau 50% bang, gimana? Dari Ahad-Ahad, pendeta terkenal ini secara sadar membuka orientasinya bahwa duit membuat jamaah gak perlu repot-repot ibadah. Kenapa dengan duit jemaat boleh duduk-duduk sambil nyanyi-nyanyi? Masalahnya, apa pernah Yesus nyuruh nyanyi di hari Minggu? Jamaah yang bayar 2,5% boleh ibadahnya lebih rajin daripada 10%. Semoga jamaahnya sadar siapa sejatinya orang yang selama ini jadi panutannya. Kerja keras dengan korup serta segala cara yang curang dan haram dapat disucikan uangnya dengan menyerahkan perpuluhan. Di Islam 2,5% itu buat fakir miskin, menggugah empati, tetapi tidak lantas ibadah boleh santai setelah bayar 2,5%. Dari Widi Indi, Muslim bayar 2,5%, duitnya buat fakir miskin dan anak yatim piatu. Tapi kalau agama sebelah, 10% nggak bayar semua wajib, nggak bayar diancam, nggak masuk surga, dan duitnya untuk pendeta hidup kaya raya, berfoya-foya, bahkan untuk subsidi janda. Dari Borneo Kalsel, pendetanya membongkar borok mereka sendiri, beda perpuluhan dengan zakat. Kalau sholat itu wajib dikerjakan. Sehat selalu abangku, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih bang, amin ya robbal alamin. Dari Mujahid Al-Firdaus, waspadalah Oten, persepuluhan adalah jeratan tipu daya licik pendeta, memperkaya diri dengan merampok harta jemaatnya. 2 Korintus 11 nomor 8, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. 2 Korintus 12 nomor 16, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Dari Haryanto, perpuluhan untuk pendeta, sementara zakat untuk fakir miskin dan lain-lain. Dari Rena Prasasti, pendeta yang menghujat cara ibadahnya Islam karena takut kehilangan persepuluhan dan hidupnya akan melarat karena kehilangan perpuluhan. Makanya meyakinkannya jemaatnya agar percaya Yesus tidak pernah mengorbankan darahnya tetapi berwudu. Dari Arwan Baba, yang buta bukan kedua matanya dan yang tuli bukan kedua telinganya, tetapi yang buta mata hatinya sehingga susah melihat dan menerima kebenaran.
Dari Narto, semakin banyak uten yang mu'alaf, semakin berkurang perpuluhan yang masuk ke perut gembala atau pendeta, agar domba-domba atau jemaatnya tidak menjadi manusia atau mu'alaf. Maka dia selalu menggebu-gebu, mengolok-olok, menista, menghujat, dan memfitnah Islam atau umat Islam di hadapan domba-dombanya atau jemaatnya. Pendeta atau gembala bekerja hanya menghujat, menista, mengolok-olok, dan memfitnah Islam dan umat Islam. Sudah dapat perpuluhan, belum komisi yang diterima karena bisa memurtadkan orang yang sudah beragama, khususnya umat Islam. Dari Magdalena, di dalam Bible tertulis memungut persepuluhan sama dengan merampok. Dari Akib Zulkifli, kalau umat Islam bayar zakat 2,5% untuk orang yang berhak menerimanya alias tidak mampu. Tidak seperti orang Kristen bayar 10% hanya buat pendeta, bukan buat orang miskin, jadi yang enak pendetanya. Dari Kevin Maulana, pendeta-pendeta dan bapak-bapak gereja cuman memperkaya diri, tidak pernah memikirkan kondisi yang mayoritas jemaatnya dalam kehidupannya pas-pasan. Dari Hendra Jaya, manusia jujur nggak mungkin jadi pendeta. Dari Edo AB Channel, Gilbert ngamuk kalau tidak bayar perpuluhan. Dagelan-dagelan, jalan-jalan jahat pendeta cari uang. Dari Udin Petot, terkadang gue malu sembari ketawa ngakak ngedengerin khotbah para pendeta. Kok bisa pendeta-pendeta yang katanya lulusan luar negeri and master teologi, tetapi cara berpikirnya mirip tukang obat jalanan dan wawasannya sempit dan cetek. Benar-benar lucu. Masa perlakuan Tuhan didasarkan pada besar kecilnya persembahan? Benar-benar gila and lucu. Dari Ibnu Rusyid, peraturan perpuluhan sudah dihilangkan 70 Masehi dari zaman Titus. Sekarang gereja Denom yang menjualan bahasa roh karismatik, pendeta makin gendut. Dari Madi Malik, Kristen ibadah cuma hari Minggu, itu pun kalau niat. Apalagi jika tidak ada uang buat ibadah atau perpuluhan. Gimana jika tidak punya duit buat perpuluhan? Berarti ibadah harus punya duit. Gimana jika orang miskin yang mau ibadah tapi tak punya uang? Berarti tak ibadah. Inilah mempersulit orang beribadah, khususnya orang miskin. Padahal kita ingin berkomunikasi doa dengan Tuhannya atau Nabi Yesus. Logis tidak ibadah jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi itu bukan ibadah, karena semua orang pasti bisa nyanyi. Lalu ibadah jingkrak-jingkrak, apa kita komunikasi doa dengan Tuhan dengan jingkrak-jingkrak? Coba logis tidak? Dari Jumati Akbar, pendeta ini nyari pahala atau nyari komisi demi perpuluhan kok sampai berani mengolok-olok cara ibadah umat Islam. Dari user, pendeta ini jika tidak dapat pembayaran dari para jemaatnya, maka saya yakin hidup akan pasti lebih susah dari para peminta-minta. Dari Andi Maulana, itu pendeta gemuk banget ya, dampak dari perpuluhan, sementara jemaatnya kurus-kurus. Dari Husky, tubuh badan pendeta-pendeta itu adalah kenyataan memakan duit perpuluhan jemaatnya dan sekaligus perbelanjaan untuk seisi keluarganya. Jadi janganlah memframing agama lain jika kamu tidak memiliki kejujuran di dalam diri sendiri. Dari Duty Spendel, bisa saja tuh pendeta gembul ngebohongin jemaatnya. Dari Fadil V, bagi yang muslim mohon dijadikan refleksi atas apa yang terjadi di kaum muslim juga, karena kita juga tidak lebih baik dari kaum sebelah. Ucapkanlah yang baik dan dengan cara yang baik atau diam. Dari Dwija Teknika, selamat memanen hasil penaburan benih kebencian Tuhan dan selamat menikmati tidur nyenyak Tuhan. Selamat makan hasil panenan Tuhan. Dari Sutik Nopak, inilah pengemis yang dibungkus pendeta, yang dikibulin adalah jemaatnya. Dari Isa Pohan, demi uang perpuluhannya, agama orang diperolok-olok, nggak ada hubungannya. Gilbert Pak. Dari Tajuddin Abdul Hamid, 2,5% buat fakir miskin, para mustahik, buat seperti perpuluhan mayoritas dialokasikan buat pendeta. Dari Dwi Susilo, pendeta Gilbert banyak makan duit perpuluhan dari jemaatnya, yang notabene jemaatnya gak semua ikhlas. Dari Munadi, mau masuk surga tetapi ibadahnya 1 minggu sekali. Kira-kira makan 1 minggu sekali tahan gak? Dari Yanto Sayuti, kasihan dibohongi bayar perpuluhan tapi masuk neraka.
coba baca Bible, jangan mau dibohongi pendeta. Dari Brilliant Cake, ate nonton noh siapa sebenarnya yang keluar pagar, kok Islam terus yang dituduh. Dari Cipongol Angel, ini jelas menista, mengolok-olok, vulgar banget dengan sengaja. Beda dengan kasus UAS yang diprotes umat Paulus beberapa waktu lalu. UAS hanya menjawab jamaah dan tidak menjadikan bahan ceramahnya untuk sengaja agar jemaah tertawa. Dari Adi Mardani, para oten denger ya, 2,5% itu setahun sekali. Itu pun kalau mampu. Perpuluhan 1 minggu sekali, setahun 52 minggu. Mencret gak lo? Dari user, beda kalau perpuluhan sama zakat 2,5%. Kalau zakat bisa langsung diberikan fakir miskin. Bolehlah perpuluhan langsung diberikan kepada yang berhak tanpa lewat gereja. Jadi saudara Kristen jangan mau dibodohi pendeta yang makan dan minumnya dari perpuluhan. Mending kalau ada rizki langsung kasihkan aja fakir miskin. Ini lebih mulia dan lebih akurat. Dari Ahmad, nampak sangat pendeta ini mata duitan. Sadarlah wahai penganut agama Kristian, sumbangan Anda hanya untuk membesarkan perut pendeta saja dan bukannya untuk membantu orang miskin. Dari user, beda kualitas dong orang yang beribadah 5 kali sehari dengan orang yang beribadah 1 kali dalam seminggu. Ibaratnya pegawai atau karyawan yang bekerja setiap hari sampai lembur dibanding dengan pegawai atau karyawan yang hanya masuk kantor sekali dalam seminggu.